New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa dan pendengar New MWI Channel yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran tafsir dengan tema kebakhilan sebagai salah satu dari kesalahan kita pada umumnya dalam hal mengelola, memanajemen harta kita. Kitab rujukan yang saya pakai masih tetap kitab Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir bin Musa Al-Jazair. Ikhwani fiddin azakumullah, salah satu ayat dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kebakhilan adalah surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basiro. Yang terjemahnya, dan janganlah kalian jadikan tanganmu terikat, terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kamu bentangkan, kamu julurkan tanganmu sepanjang-panjangnya. Sebab kalau kamu berbuat itu, kamu akan tercela, lagi pula menyesal. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, Dia yang membentangkan rizki dan Dia pula yang membatasinya. Sesungguhnya Dia, Tuhanmu itu, terhadap hamba-hambanya maha mengetahui, lagi pula maha melihat. Pada ayat yang pertama terdapat dua larangan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Ini bahasa majazi, bahasa kiasan. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, terikat pada lehermu. Beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menerangkan bahwa ini maksudnya adalah larangan dari bakhil. Pada bagian makna ayat, beliau mengatakan ketika menafsirkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, itu kiasan dari la tabkhal mimma atakallahu fatamna'u dzawil huquqi huquqahum ka'anna yadaka masdudatun ila 'unuqika fala tastati'u an tunfiqa. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Ini kalau dipraktekkan, yang namanya terikat di leher adalah seperti ini atau seperti ini. Yang secara harfiah, ketika tangan melingkar di leher, maka tangan tersebut tidak akan bisa meraih atau masuk ke dalam kantong baju kita atau membuka dompet untuk mengeluarkan harta kita dari saku, dari dompet untuk berinfak. Ini namanya orang atau bahasa kiasan dari bakhil. Jangan kamu bakhil terhadap harta yang telah Allah berikan kepadamu. Lalu kamu sikap bakhil ini adalah tamna'u dzawil huquqi huquqahum, kamu menolak hak Allah yang terdapat di dalam harta.
hak Allah yang terdapat di dalam harta, di situ maksudnya adalah zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, dan lain-lainnya yang semuanya diarahkan fi sabili taatillah, untuk jalan ketaatan kepada Allah. Dan ini digambarkan ka'anna yadaka masdudatun ila unuqika, seakan-akan tanganmu itu terikat pada lehermu, yaitu seperti ini atau seperti ini. Maka tangan ini tidak bisa meraih saku, tidak bisa mengambil dompet. Fala tastati'u an tunfiqo, maka jadinya kamu nggak bisa berinfak. Ini larangan dari bakhil dengan kata perumpamaan. Jadi kembali kepada takrif bakhil. Bakhil itu tidak mau menolak untuk memberikan hak Allah yang terdapat di dalam harta. Tidak mau membelanjakan harta untuk ketaatan kepada Allah, itu hakikat dari bakhil. Kalau untuk konsumsi pribadi seperti bangun rumah, meluaskan garasi, membeli produk terbaru dari produk-produk kebutuhan manusia, tidak bakhil, dia loyal, dia bahkan cenderung ke israf, berlebih-lebihan seperti yang sudah saya bahas pada edisi yang pertama. Israf, berlebih-lebihan ketika untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat syahwati, keinginan-keinginan pemenuhan kebutuhan duniawi. Tapi ketika untuk fisabilit ta'ah, maka dia merasa awal, merasa sayang, merasa eman cara orang Jawa. Inilah yang namanya bakhil. Dan ini dilarang oleh Allah. Di sisi lain sebaliknya dari bakhil adalah terdapat pada larangan la tabsutha kullal basti. Jangan kamu bentangkan, jangan kamu julurkan tanganmu sepanjang-panjangnya. Ini juga kiasan dengan menjulur ke depan atau ke samping atau bahkan ke belakang. Artinya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menerangkan antaftaha yadaika bil ata'i fatakhruju kullu ma bijaga, atau fatukhriju kulla ma bijaibika au khizanatika fala tabqa syai'an laka wali ahlika. Ini kiasan, menjulurkan tangan sepanjang-panjangnya maksudnya adalah membelanjakan, menginfakkan semua hartamu untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf, semuanya, sampai kamu tidak menyisakan hartamu itu untuk kepentingan dirimu maupun untuk kepentingan keluargamu. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan akibat dari perbuatan bakhil atau terlalu berlebih-lebihan dalam hal memberi, terlalu dermawan. Memberi dalam bahasa Jawa, orang yang suka memberi disebut dermawan, tapi ketika keterlaluan dalam hal memberi, maka ini dilarang dengan kata wala tabsutha kullal basti, terlalu dermawan. Allah Ta'ala menyebutkan akibat yang pasti bakal terjadi pada dua keadaan ini. Fataknuda malumam mahsur. Nanti kalau kamu berbuat begitu, berbuat bakhil, maka maluman, kamu akan menjadi orang yang tercela. Fataknuda maluman, maluman, tercela. Yakni beliau Syekh Abu Bakar menerangkan fataknuda maluman ay yalumuka man harramtahum minal infaq, akan mencelamu siapa saja orang yang tidak kamu beri infak. Mencelamu dengan sebutan bakhil, kikir, kuir, itu namanya maluman, tercela. Celaan sebagai akibat dari bakhil. Di masing-masing daerah mungkin punya celaan-celaan dengan bahasanya masing-masing. Kalau orang Jawa itu tadi bakhil, kuir, betitil, cetil, dan lain-lainnya. Itu adalah ungkapan dari celaan umat, orang-orang yang tidak sempat mendapatkan bagian dari pembagian rizkimu. Sedangkan mahsuron ini
ditujukan kepada orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam hal membelanjakan hartanya. Fatak muda mahsuron, kamu akan menjadi orang yang menyesal. Beliau Syekh Abu Bakar menerangkan, wa in anta anfaqta kulla syai'in indaka in qata'at bika al hayatu walam tajid ma tuwasilu bihi sayraka fi baqiyati umrika fatakunu kal ba'ir alladhi a'yahu sayru fanqata'a anhu wa turika mahsuran fit tariq la yastati'u sahibuhu raddahu ila ahlihi. Beliau Syekh Abu Bakar menerangkan, jika kamu membelanjakan semua milikmu, semua hartamu, maka akan putuslah kehidupanmu, terputus kehidupanmu, dan kamu nggak mempunyai sesuatu untuk melanjutkan kehidupanmu, yang kehidupan ini kita pahami membutuhkan biaya. Karena nggak ada biaya, habis hidupmu. Diperumpamakan fatakunu kal ba'ir, maka kamu menjadi seperti seekor unta yang kelelahan di jalan, kehabisan air, kehabisan makanan, maka dia ambruk di tengah jalan, tidak bisa melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya ditinggal begitu saja oleh pengendaranya. Ditinggal, kalau mungkin masih mungkin diselamatkan, paling-paling dipotong, disembelih, diperas, sisa-sisa air yang terdapat di dalam kantong makanannya diperas dan dimasukkan ke dalam suatu wadah untuk bekal perjalanan si musafir ini. Mahsuron, dalam keadaan menyesal. Ini adalah akibat dari dua perkara yang ekstrim. Bakhil artinya tidak mau membelanjakan hartanya untuk kepentingan ketaatan kepada Allah, dan yang satunya terlalu berlebih-lebihan dalam hal memberi sampai habis, sampai tidak mempunyai bekal untuk melanjutkan kehidupan ini. Padahal sekali lagi hidup ini butuh bekal. Maka yang terbaik, yang terbenar menurut Islam adalah sedang-sedang, tidak bakhil tapi juga tidak terlalu dermawan sampai kehabisan harta. Prinsip dalam Islam adalah al-adlu, sedang, adil, tengah-tengah, memberi tapi tidak terlalu banyak. Ini yang menyelamatkan. Kemudian pada bagian ayat yang kedua, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Rabbmu itu yang membentangkan rizki. Yabsutur rizqa, membentangkan rizki, itu maksudnya adalah meluaskan, melapangkan rezeki, menjadikan seseorang menjadi kaya. Seseorang diberi rezeki oleh Allah sampai ke tingkat kecukupan, kaya. Itu hak prerogatif Allah. Begitu juga wayaktir, Allah juga, Tuhanmu juga yang membatasi rezeki. Dibatasi rezekinya seseorang menjadi miskin, menjadi melarat, tidak kaya, hanya terbatas. Itu juga Allah yang mempunyai hak seperti itu. Dan Allah memberikan kekayaan pada seseorang dan ataupun membatasi rizki seseorang itu berdasarkan innahu kana bi ibadi khabiran basira. Karena sungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu maha tahu dan maha melihat mana yang pantas untuk dijadikan kaya dan mana yang tidak pantas atau berakibat jelek kalau diberikan kekayaan, maka dijadikan orang itu cukup-cukup saja, dibatasi rezekinya. Dan ini berdasarkan karena Allah maha tahu dan maha melihat mana yang pantas untuk diberi, sehingga orang itu kalau diberi kekayaan bisa bersedekah, menjadi orang solih, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang suka bersedekah. Sedangkan ada orang yang tidak akan menjadi baik kecuali diberi kemiskinan atau dibatasi rezekinya. Itu semuanya adalah karena Allah maha tahu dan maha melihat hamba-hambanya. Maka sebenarnya lah harta yang kita miliki ini adalah milik Allah, pemberian dari Allah. Maka yang terbaik adalah gunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana agama Islam kita telah mengaturnya. Memberi tapi tidak berlebih-lebihan. Menggunakan untuk dirinya sendiri tidak berlebih-lebihan. Sedang-sedang saja. Maka kita akan selamat dalam hal memanajemen, mengelola harta kita. Demikianlah ikhwana fiddin azakumullah
Pada kesempatan ini yang saya sampaikan berkaitan dengan al-bukhlu, kebakilan yang sering melanda atau menjadi penyakit bagi umat termasuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah.